Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBD SCD Magelang dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Hari ini mari kita renungkan kembali firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memberi tema kita pada hari ini dengan judul Jangan Bebal. Ya. Nah, kalau seringkali kita mendengar kata bebal, konotasinya adalah sesuatu yang kurang baik atau negatif. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatunya itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kata bebal itu dalam bahasa Kamus Indonesia berarti sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu atau bodoh. Nah, mari kita akan baca di dalam Wahyu 9 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes menyaksikan bagaimana ada kekuatan jahat yang dilepaskan atas seizin Allah, ya. Dan itu sangat mengerikan. Kekuatan jahat itu adalah 4 malaikat yang sebelumnya diikat dan mereka itu dihukum oleh Allah. Keempat malaikat itu dilepaskan untuk menjalankan tugas khusus, yaitu untuk membunuh sepertiga manusia. Jumlah itu sungguh luar biasa. Nah, selain itu ada juga 200 juta, ya, 20.000 laksa. Satu laksa adalah 10.000. Jadi ada sekitar 200 juta pasukan berkuda yang dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Nah, kalau kita perhatikan, maka bala ini akan lebih hebat dibandingkan dengan apa yang terdapat di dalam Wahyu 9 ayatnya yang ketiga, yaitu belalang. Nah, pada ekor belalang terdapat kuasa untuk menyakiti manusia. Itu terdapat di dalam Wahyu 9 ayatnya yang ke-10. Tetapi kuda-kuda dalam bacaan kita hari ini punya kekuasaan untuk membunuh manusia. Nah, meski bala ini sedemikian hebat, ternyata masih ada saja manusia yang tidak mati oleh bala ini, tetapi mereka mengeraskan hati. Mereka tidak bertobat dan mereka terus berbuat dosa, ya, dengan menyembah roh jahat. Tadi dikatakan pembunuhan, sihir, dan percabulan. Nah, mereka sungguh bebal, ya. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan itu untuk mereka hidup karena hanya sepertiga jumlah manusia yang mati. Dan kesempatan itu sesungguhnya merupakan kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Bila mereka mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, namun mereka memakai kesempatan ini untuk terus-menerus berkubang di dalam dosa. Dan ternyata bukan tangan Tuhan yang kurang sabar terhadap manusia, tetapi dikatakan bahwa melainkan manusialah yang terus-menerus mengeraskan hati terhadap teguran, terhadap peringatan, dan kesempatan untuk bertobat. Dalam Mazmur 14 ayat 1 dikatakan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah.
Itu mengapa banyak pendeta ya, menyebutkan bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang terpenting dalam kehidupan orang beragama. Ya. Sebab dengan iman seseorang itu akan mendorong dirinya untuk menerima kehadiran Tuhan, mengilhami seluruh mujizat yang diturunkan kepadanya, serta mencari tahu kebenaran. Nah, sebaliknya orang bebal justru tidak mau mencari tahu semua itu. Mari kita dalami apa pandangan Alkitab mengenai tentang orang bebal itu. Nah, firman Tuhan itu melarang orang umat Kristen untuk bertemu dengan orang bebal atau berteman dengan orang bebal. Dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Nah, berarti berteman dengan orang bebal yang tidak mengimani Tuhan akan membawa kita pada kemalangan dan dapat membawa pengaruh negatif pada umat Kristen umumnya. Nah, karena sangat bahayanya pertemanan orang beriman dengan orang bebal, Amsal 17 ayat 11 mengatakan, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal dengan kebodohannya. Menurut nyanyian pengajaran Daud, orang bebal itu selalu berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah. Hal ini menyiratkan suatu pembangkangan yang dilakukan orang bebal itu kepada Tuhan. Makanya sebab itu kita beriman, diperintahkan untuk kita bisa berbuat bijak menanggapi orang-orang bebal dan tidak menanggapi atas kebodohan mereka. Nah, kembali kepada Amsal 26 ayat 4 yang mengatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri orang bebal? Ada 10 ciri orang bebal. Yang pertama adalah menolak hikmat. Yang kedua adalah mereka adalah keras kepala. Yang ketiga adalah suka berdebat. Dan yang keempat, mereka tidak mau menerima teguran. Yang kelima, mereka cepat marah. Dan yang keenam mengatakan tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh adalah sombong. Yang kedelapan, mereka tidak belajar dari kesalahan. Mereka terus mengulangi kesalahan yang sama. Yang kesembilan adalah hidup dalam dosa. Dan yang terakhir adalah mengabaikan Tuhan. Mereka menolak keberadaan Tuhan dan hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang bebal bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, marilah kita merenungkan apakah ada ciri-ciri ini di dalam kehidupan kita. Mintalah kepada Tuhan untuk memberi kita hikmat, pengertian, agar kita hidup dalam hikmat. Aplikasi yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa kita selalu terbuka terhadap nasihat dan teguran, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berbagi kesaksian dan ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu untuk kita doakan, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp nomor 081327420088. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu peduli dan Engkau selalu mengerti akan kehidupan kami. Ajar supaya kami tidak hidup bebal,
tetapi berilah kepada kami hikmat supaya kami lebih peka terhadap suara Tuhan daripada suara hati kami sendiri. Oleh sebab itu, berilah kepada kami hikmat itu supaya kami dapat menjalani hari-hari kami seturut akan kehendak-Mu, selalu menerima teguran daripada Engkau dan mau melakukan setiap kehendak daripada Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu hari ini boleh memberikan kepada kami sukacita yang baru untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami, tetapi ajar supaya kami hidup bijaksana, bukan hidup menjadi orang bebal, tetapi jauhkanlah segala kekerasan hati kami, supaya kami boleh hidup lemah lembut di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarnya. Dan Roh Kudus akan terus berbicara di dalam kehidupan kami lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, tolonglah keluarga besar GBDI Asyade yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.